Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmi Dwita, sarjana hukum, guru PPKN SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Baiklah, hari ini kita akan membahas bab 5 yang berjudul Strategi Mengatasi Ancaman Terhadap Integrasi Nasional. Baiklah, anak-anakku yang Ibu sayangi, hari ini kita akan membahas strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Kita mulai dengan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sudah kita ketahui bersama, posisi silang negara Indonesia ini meliputi aspek kewilayahan dan aspek kehidupan sosial. Berdasarkan kewilayahannya, Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sedangkan berdasarkan aspek kehidupan sosialnya antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yaitu Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan komunis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosial di utara dan individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan maritim di barat, selatan, dan timur. Baiklah anak-anakku semua, posisi silang Indonesia itu merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ya, kita perhatikan. Ada beberapa ancaman yang dapat kita lihat. Pertama-tama, 1. Ancaman di bidang ideologi. Baiklah, kita ketahui bersama bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham komunis maupun liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.
Dua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, kita lihat ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Ketiga, kita lihat juga ancaman di bidang ekonomi. Nah, globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi yang dapat menjadi keancaman kedaulatan Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, sehingga barang-barang lokal terutama yang tradisional kalah bersaing. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kita lihat juga ancaman di bidang sosial. Nah, di bidang sosial, ancaman dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam biasanya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana di mana akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi diantaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya hidup hedonisme. Hedonisme itu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan setia kawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Nah, yang kelima, dapat kita lihat juga ancaman itu di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, dalam bidang pertahanan dan keamanan kita lihat nih, pada umumnya wujudnya itu adalah dalam ancaman militer. Kita ketahui
Ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Nah, ancaman militer ini dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa, dan juga dapat merongrong kewibawaan negara serta jalannya roda pemerintah. Baiklah anak-anak hebat, kita lanjutkan kepada pembahasan kita yang poin B, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos-Bud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Kita akan lihat pertama-tama bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, yang kedua, strategi di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Karena apa? Mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, kita lihat strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang menimbulkan perubahan sosial yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Dalam menghadapi pengaruh dari luar tersebut, bangsa Indonesia harus berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental.
yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kita sering mendengar ancaman militer itu sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Masalah strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia itu dalam mengatasi ancaman militer telah diatur di pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara RI Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang kita kenal dengan Sishankam-Rata. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kan sebaliknya ya. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara RI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur oleh undang-undang. Nah, ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau kita sebut dengan Sishankam-Rata. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu terdiri atas 1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. 2. Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Dan 3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan dalam materi strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional.
Mudah-mudahan dengan yang Ibu sampaikan ini dapat bermakna, dapat menjadikan indikator dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang dapat menjaga persatuan, kesatuan bangsa Indonesia. Kita bisa mampu mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai keadaan. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.